سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah pada sore hari yang berbahagia ini kita adalah sama-sama dapat berkumpul di rumah saudara kita Dr. Fajri. Selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam gelap gulita ke alam yang terang. Yang kami hormati Sahibul Bait Dr. Fajri beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua Cabang Tim Cikupa Bang Fadli beserta para pengurus dan jajarannya. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Ulumdini Insinyur Haji Muslim Harmas. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini dengan izin Allah kita telah sama-sama berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi. Maksud dan tujuan nanti kita akan mendengarkan agenda acara kita pada sore yang berbahagia ini. Kita awali, kita minta sambutan kepada yang punya kawasan Cikupa, yaitu dari Ketua Cabang Tim Cikupa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Haji Fadli. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya mari kita mengucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan segala limpahan rahmat serta karunia-Nya pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di rumah saudara kita yaitu Dr. Haji Fajri beserta keluarga. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita juruskan ke pangkuan alam tiada lain hadibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita dan sahabatnya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai umatnya dan mendapat syafaat yang kami hormati Sahibul Musibah, yaitu kakanda kami Dr. Haji Fajri beserta keluarga. Yang kami hormati dan menghormati dari khusus Ketua Umum KUPI kakanda Insinyur Haji Muslim Harmas yang alhamdulillah telah hadir beserta pengurus lainnya, yang mungkin juga tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kemudian tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang paling utama, guru kita bersama kembali kepada Tengku
Rahmat Adam yang alhamdulillah yang sudah selalu bisa tidak usah. Pertama kami atas nama pengurus di cabang Cikupa beserta seluruh Siba yang kita kenal Fajri mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di kediaman kami. Mudah-mudahan dengan tahlilan sama dia serta akan sampaikan kepada ananda kami yang bernama Muhammad Ryan Alfat serta Muhammad Faizal Alfat. Dilapangkan dulu, terima segala amal ibadah, tempatkan yang layak insyaallah di surga Allah. Saya sebagai pemimpin pengurus di sini, sekaligus barangkali Kakanda juga menunjukkan tadi mungkin tidak sebagai tuan rumah di sini, kami mohon maaf apabila dalam sambutan dari segi tempat barangkali serta hidangan kurang berkenan juga di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami mengharapkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan untuk menghemat waktu pada para rekan semua, marilah kita ikuti tahlilan samadhi hingga selesai. Mudah-mudahan apa yang akan kita niatkan nanti dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimintakan maaf yang seluas-luasnya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bersilaturahim di rumah yang mulia ini di sore hari yang cerah ini. Kita diberi umur untuk bersilaturahim sekaligus takziah menghibur keluarga yang berduka. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Sohibul Bait Dr. Fajri beserta keluarga. Yang saya hormati Ketua Taman Iskandar Muda Cabang Cikupa, Bang Fadli, beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati juga di sini ada Majelis Mufakat Bang Farulaji dari KUPI. Yang saya hormati juga di sini ada Ustadz Rahmat Adam. Kebetulan di KUPI sebagai koordinator bidang agama. Juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Keluarga Urung Pidi baru berdiri 3 tahun yang lalu. Tentunya banyak suka duka, banyak hal-hal yang kita mulai memang bisa dikatakan zaman perjuangan, karena organisasi Urung Pidi ini termasuk yang paling muda di antara kabupaten-kabupaten lain, paguyuban masyarakat kabupaten yang lain yang ada di Aceh. Tetapi alhamdulillah di usia yang muda ini kita berkomitmen, kami para pengurus, majelis pakat, dan warga KUPI lainnya semua berkomitmen bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada seluruh warga Pidi
baik yang ada di perantauan maupun yang ada di Pidi, di kampung halaman kita, maupun warga Aceh lainnya yang bukan Pidi, bahkan orang-orang yang katakanlah bukan Aceh pun tetapi ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Banten, bisa dikatakan sebagian Jawa Barat juga, karena sampai kita ke Karawang kita juga peduli, karena memang kita lahir untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Nabi berpesan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita di sini dalam mendirikan keluarga Ulum Pidi ini, bagaimana kita meraih ridhonya, bagaimana kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebesar mungkin, semaksimal mungkin kepada sesama. Ada keluarga yang tertimpa musibah, tentu tidak luput dari perhatian kami. Ada yang sakit juga, insya Allah kita kunjungi. Jadi hal ini sudah berjalan, alhamdulillah selama 3 tahun UPI ini berdiri. Kemarin salah seorang yang bisa dikatakan pendiri, tokoh kunci dari keluarga Ulum Pidi berpulang, kebetulan jadi anggota Majelis Pakat, ya, Bang Bahtiar, ya, Abu Resto atau kami panggil. Kemudian juga ada yang sakit, Ayah Mutar. Kita doakan semoga cepat kembali pulih. Ada lagi Bang Cai, ya, juga alhamdulillah kemarin sempat kena serangan stroke, juga telah pulih kembali. Juga semua warga Pidi lainnya, warga Kupi yang mengalami musibah, sakit, ya, maupun kemalangan lainnya. Atas nama keluarga Ulum Pidi memohon maaf. Pada saat kami mendengar berita, kami pada saat itu lagi di Aceh, lagi di Pidi, dalam rangka melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami, yaitu santunan anak yatim. Kita melihat animo masyarakat sangat luar biasa, ya, sambutannya. Pada saat itulah kami mendengar kabar duka cita. Kami juga terkejut, ya, atas kehilangan putra dari Dr. Hadi, Ananda Rayyan, ya, Rayyan Al-Fats dengan Ananda Faizan Al-Fats. Kita yakin semuanya pasti sudah digariskan Allah. Bahkan sejak ruh, ya, kita sudah ditentukan kapan kita akan berakhir di dunia ini. Dan dunia ini kita yakin juga bukan akhir sebenarnya. Kita boleh meninggalkan dunia ini, tapi ini bukan akhir. Justru ini awal dari hidup yang abadi. Allah selalu menyatakan, jangan engkau kira yang mati di dunia ini atau wafat di dunia ini itu benar-benar berakhir. Justru disitulah mulai hidupnya. Jadi saya kira Ananda berdua insyaallah husnul khatimah, diampuni segala kesalahan dan dosanya, dan kita yakin mereka berdua akan menjadi penolong ayah bundanya, bisa menjadi pemberi mahkota maupun pakaian untuk orang tuanya di akhirat kelak. Kita juga yakin insya Allah mereka berdua lah yang akan membantu kedua orang tuanya untuk bersama-sama masuk surga
yang kita cita-citakan. Sekali lagi kami atas nama keluarga Urung Pidi mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam. Memang kemarin dari pengurus sudah kita sampaikan yang ada di Jakarta, karena kami kebetulan ada di Pidi, untuk bersama-sama dengan tim Cikupa untuk malam ke-7 ya, pada tahlilan dan di Masjid Aceh juga ya, kalau nggak salah saya di Masjid Aceh. Ya, alhamdulillah kita bilang jangan tunggu kami yang lagi di Aceh. Kebetulan kita pulang kurang lebih 10 orang kemarin kita di PBD. Nah, jangan tunggu kita yang ada di Aceh. Silahkan bersama-sama dengan tim Cikupa untuk takziah, ya, mengadakan tahlilan ya sama dia. Ya, kemudian tapi lewat telepon kebetulan ada Bang Ari yang menghubungkan saya dengan Sohibul Bait Dr. Fajri. Saya menyampaikan insya Allah saya dan kawan-kawan kembali ke Jakarta, kami akan bertakziah. Inilah janji kami yang hari ini kami penuhi, karena memang sudah kami sampaikan berhubung kemarin itu agak panjang perjalanannya. Saya baru tiba hari Jumat kemarin di Jakarta, sehingga baru bisa mengajak para sahabat, saudara-saudara Lunduan, Bandung, menghibur keluarga Dr. Fajri, takziah, ya, supaya kami paling sedikit bisa meringankan beban, ya, bisa menghibur hati, ya. Karena bagi kami semua warga Kupini adalah keluarga. Kita bersyukur nama paguyuban kita keluarga Urung Kupi, artinya orang Kupino bersaudara, kabo keluarga besar. Apalagi saya tahu dari Kak Arni masih ada hubungan saudara dengan Rumoh dari Dr. Fajri. Kebetulan Kak Arni dengan Rumoh Dorpi macam saudara Aziz, ya kan? Jadi saya yakin semua kita akhirnya saling bersaudara sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita panjatkan doa kepada Allah, kita bersaudara tidak hanya di dunia ini, tapi bisa juga kita berkumpul bersama-sama kembali di akhirat kelak. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama keluarga Urung Pidi sekali lagi menyatakan turut bela sungkawa sedalam-dalamnya. Tapi kita yakin Ananda yang telah meninggalkan kita akan menjadi pemberat amal kepada orang tuanya, sehingga bisa membantu kepada orang tuanya untuk masuk surga bersama-sama. Dan kami juga memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan yang dirasakan oleh Sohibul Bait maupun dari Taman Iskandar Muda cabang Cikupa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bersama berkumpul di tempat ini. Kemudian salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi Rasulullah SAW. Pertama-tama saya mohon maaf dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim dari keluarga Urung Pidi. Mungkin kurang kesiapan di dalam menyambutnya, kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Madung untuk memberi semangat, memberi
peringatan kepada kamu keluarga, minta untuk juga memberi doa kepada anak-anak kamu, sehingga semoga doa-doa yang Tuhan sampaikan untuk dan yang telah Tuhan sampaikan berijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di belakang kubu anak kamu, belakang kubu di diampun segala dosa dan diterima segala amal ibadah anak kamu. Mungkin hanya yang kita sampaikan untuk tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala innal muttaqina mafaz. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani aktivitas di dunia ini dalam rangka kita menyiapkan kepulangan kita bersama, dalam rangka kita menyiapkan, membekali diri kita semua untuk menyongsong suatu hari yang pasti kita akan temui hari itu, baik kondisi kita siap ataupun tidak siap, hari itu pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita khusus tentang ajal ini adalah dalam Quran surah 7, surah Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat pasti ada ajalnya, ada batasnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya, waktunya telah datang, sedetik pun tidak bisa digeserkan, sedetik pun tidak bisa dimajukan. Itu sudah ketentuan Allah. Jadi kalau sudah Al-Quran menyatakan seperti itu, kita harus yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam diri kita. Karena sudah bermasalah kalau kita sudah ragu sedikit daripada Al-Quran. Pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini sama-sama kita mengingatkan, khususnya dari saya pribadi yang hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang masih miskin ilmu, sama-sama kita mendengarkan ayat-ayat Allah agar itu semua menjadi motivasi untuk kita bersegera. Karena Rasulullah SAW seringkali mengingatkan umatnya itu tentang kematian. Rasulullah SAW, aktsiru dzikra hadhihi bil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan atau pemutus kelezatan, yaitu al-maut. Bahkan Rasulullah SAW di lain waktu bersabda, siapa orang yang cerdas? Manhum aqyas. Siapa orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas di antara kita adalah orang yang sering mengingat mati. Kalau kita buka Al-Quran, cukup banyak sekali ayat yang menyatakan tentang kematian. Pertama, satu ayat dalam Quran surah ketiga, surah Al-Imran ayat 185. Nah, ini menjadi cita-cita kita juga bersama. Pertama, Allah ingatkan dulu dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dha'iqah al-maut, merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamatlah semua kebaikan kita, semua amal soleh kita, semua yang kita tanamkan di dunia ini, sempurnakan pahalanya. Jadi saya sering mengistilahkan gitu ya, kalau kita dalam organisasi, dalam masyarakat, dalam bekerja, jangan sering-sering kita baper, bawa perasaan karena tidak dilihat pekerjaan kita. Itu tidak penting. Allah yang akan menyempurnakan pahala kita. Masalahnya ini ayat Al-Quran yang harus kita yakini. Kalau keyakinan kita lemah, jadinya baper, bawa perasaan gitu ya. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan semua yang kita kerjakan. Kan kita sama-sama tahu kita diawasi oleh malaikat, dicatat oleh malaikat semua, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, apa yang kita kerjakan dicatat oleh malaikat munkar dan nakir atid dan munkar nakir. Kemudian lanjutan ayatnya itu adalah cita-cita kita bersama, insyaallah kita mendapatkannya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kemenangan yang sejati, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita siapkan, kaum muslimin rahimakumullah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia hanya yang menipu daya. Kehidupan dunia adalah sementara. Kemudian di dalam Quran surah keempat ayat ke-68, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, niscaya kematian pasti akan datang. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Allah ingatkan kita. Kemudian di dalam Quran surah 68, surah Al-Jum'ah ayat 7. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang engkau lari daripada mati. Ya, jadi hakikatnya, sejatinya, jujur tidak jujur, kita takut mati. Dan itu manusiawi. Manusiawi kita takut mati. Makanya kita harus siapkan sebaik-baik mungkin. Fa innahu mulaqikum. Tapi kematian itu pasti akan menjumpai kita. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita semua akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini yang membedakan kita manusia hamba Allah dengan hewanat yang lainnya. Kalau hewanat yang lainnya kuntu turaba, mereka akan menjadi debu, menjadi tanah dalam Quran surah An-Naba di akhir ayat. Kalau kita fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah akan memberi informasi kepada kita apa yang telah kita kerjakan selama di muka bumi ini. Itu peringatan yang ada dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga dalam Quran surah 51 ayat 50, Quran surah Adz-Dzariyat, wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mukmin, untuk kita semua, Pak. Sangat bermanfaat peringatan-peringatan itu. Itu beberapa ayat yang telah kita baca, mudah-mudahan menjadi pengingat kita kembali bahwasannya dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Nah, jadi salah kalau ada yang mengatakan dunia ini tempat kita tinggal. Tempat kita meninggal. Nah, tidak tahu di antara kita siapa yang selanjutnya. Yang jelas sudah ada takdirnya. Walaupun kita diperkenankan meminta doa untuk diperpanjangkan umur, untuk dalam rangka kita memperbanyak amal kebaikan. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya kedatangan kita juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang sangat masyhur karya ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengutip nomor hadis 2000
400 sekian ya. Hakku muslim ala muslim situn. Nah, ini sering saya sampaikan. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila berjumpa bertemu maka ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza atasa fahamidallah fashammidhu, apabila bersin mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah dengan yarhakumullah. Kita sudah praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa idza da'aka fa'ajibhu, yang ketiga apabila diundang maka penuhilah. Nah, ini kalau ada undangan walimatul urus sebisa mungkin kita penuhi. Karena itu sunnah Rasul. Barang siapa yang mengamalkan sunnah Rasul, kita akan bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah yang kita harapkan semua kita akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, wa idza stansahaka fansahu, apabila dimintai nasihat oleh saudara kita, dimintai petunjuk, dimintai mungkin dalam urusan pekerjaan, berilah petunjuk itu, berilah nasihat itu. Karena itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, apabila sakit maka besuklah. Wa idza mata fatba'hu, apabila meninggal maka hantarkanlah. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita datang pada poin yang ke-6 untuk menghantarkan tanda kita bersama ya, Dr. Rayyan, dokter ya. Kemudian yang satu, yang adiknya Faizan. Nah, ini kalau kita melihat kedua sosok beliau, saya tadi sempat cerita dengan Bang Taufik, tugas mulia Dr. Fajri luar biasa, mengenalkan putra-putranya dengan ilmu fardhu ain, masukkan ke dalam pesantren. Kemudian ini jadi pelajaran buat kita bersama. Jadi dalam mendidik anak itu kita harus, pertama itu kita kenalkan dulu ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain itu baca Quran, ilmu fardhu ain salat fardhu ain. Pokoknya yang wajib-wajib dalam Islam itu kita harus kenalkan. Nah, Dr. Fajri sudah paripurna untuk kedua anak beliau ini, sudah beliau kenalkan dengan ilmu fardhu ain di pesantren. Kemudian setelah itu baru memilih ilmu fardhu kifayah. Dalam hal ini Rayyan memilih ilmu fardhu kifayah adalah dokter. Kemudian Faizan teknik. Kemudian kedua hamba Allah yang mulia ini sedang berada di Aceh dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa saja yang keluar dari rumah mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai ia kembali. Yakinlah, kita sama-sama yakin kedua hamba Allah yang mulia ini sedang berada dalam jalan Allah dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian hadis Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang keluar dari rumah dalam rangka menempuh jalan salaka, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita ragukan lagi, hamba Allah berdua ini adalah bahasa kitanya asyawa surga. Amin. Kemudian ini juga kabar berbahagia buat Dr. Fajri, juga buat kita bersama. Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang menurut kalian siapa yang mati syahid itu? Kemudian para sahabat menjawab, mati syahid itu orang yang terbunuh di medan perang. Kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid, kata Rasulullah SAW. Dia juga ya, lantas siapa yang mati syahid itu? Nah, salah satunya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, salah satu ulama tafsir di Syria ya, baru meninggal 5 tahun berarti, baru 2015, 6 tahun yang lalu baru meninggal. Beliau punya satu karya yang sangat monumental, yaitu Tafsir Al-Munir. Tebal sekali tafsirnya, alhamdulillah saya sudah koleksi tafsir beliau. Nah, itu beliau memasukkan secara spesifik yang mendapatkan pahala syahid ya, yang meninggal mendapatkan pahala syahid. Itu diantaranya adalah orang yang meninggal karena wabah, kemudian meninggal karena tenggelam, meninggal karena sakit perut, meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan meninggal karena kecelakaan. Nah, beliau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili memasukkan orang yang kecelakaan dalam
orang yang meninggal mendapatkan pahala syahid. Kemudian Imam An-Nawawi juga sama, memasukkan orang-orang yang meninggal kecelakaan adalah mati syahid, meninggal dalam mendapat pahala syahid. Nah, kita sama-sama mengetahui mendapatkan syahid itu adalah begitu nyawanya sudah selesai langsung Allah perlihatkan surga. Kemudian kelak di hari kiamat akan bisa memberi syafaat pada 70 keluarganya. Nah, luar biasa, 70 keluarga bisa memberi syafaat. Nah, mudah-mudahan kita yang kenal dengan Dr. Fajri kelak juga bisa sama-sama, bisa sama-sama mendapatkan syafaat dari kedua hamba Allah yang mulia ini. Kemudian Quran surah ke-52, surah At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, jadi kita beriman, anak turunan kita beriman, mengikuti amal soleh yang diajarkan Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah. Apa janji Allah? Wa ma alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka itu semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Dr. Fajri beserta ibu dengan kesabaran ibu dan ketabahan ibu, bapak dan juga Adinda, insya Allah kelak akan berkumpul bersama abang Ryan dan abang Faizan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala sudah kita sampaikan tadi beberapa ayat Al-Qur'an. Kemudian janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah kita sampaikan bahwasannya yang meninggal dalam menuntut ilmu berarti di jalan Allah, dan tentu orang yang meninggal di jalan Allah akan bersama Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita yang masih hidup ini tentu masih banyak godaan duniawi di tengah-tengah kita. Kalau yang sudah meninggal berarti sudah paripurna, sudah selesai tugasnya di dunia. Apalagi kalau kita mendengar profil kedua Nanda ini luar biasa ya, sangat santun, sangat sopan. Pokoknya ciri-ciri hamba Allah yang saleh, ciri-ciri penghuni surga sudah ada, sudah kelihatan di antara kedua almarhum ini. Dan yang luar biasanya kelak akan berkumpul bersama abang Ryan dan abang Faizan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala sudah kita sampaikan tadi beberapa ayat Al-Qur'an. Kemudian janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah kita sampaikan bahwasannya yang meninggal dalam menuntut ilmu berarti di jalan Allah, dan tentu orang yang meninggal di jalan Allah akan bersama Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita yang masih hidup ini tentu masih banyak godaan duniawi di tengah-tengah kita. Kalau yang sudah meninggal berarti sudah paripurna, sudah selesai tugasnya di dunia. Apalagi kalau kita mendengar profil kedua Nanda ini luar biasa ya, sangat santun, sangat sopan. Pokoknya ciri-ciri hamba Allah yang saleh, ciri-ciri penghuni surga sudah ada, sudah kelihatan di antara kedua almarhum ini. Dan yang luar biasanya meninggal pun setelah mengabdi terhadap orang tua, mengantarkan Dr. Fajri ke airport ya, ke bandara. Dan itu kan pekerjaan yang sangat luar biasa. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian meminta izin untuk jalan-jalan sebentar ya. Itu informasi yang kita dapatkan. Begitulah Pak, dalam dinamika hidup.
berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Ada yang meninggal dengan kecelakaan, ada yang meninggal dengan virus yang sedang kita hadapi bersama di muka bumi ini, ada yang meninggal tanpa sebab. Itu semua hendaklah menjadi pelajaran tazkirah buat kita. Jangan sampai kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, waktu luang yang Allah berikan kepada kita, masih banyak kita sia-siakan. Jadi semua kenikmatan, semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk kesuksesan kita menyiapkan negeri akhirat. Sebagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kepada Qarun yang tamak dengan harta. Allah nasihatkan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan, carilah bekal untuk kehidupan akhirat. Tetapi lanjutan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan kebahagiaanmu di dunia ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, tafsir Al-Azim, salah satu tafsir yang paling banyak dikaji di dunia, Ibnu Katsir itu menjelaskan yang dimaksud dengan ayat itu adalah hendaknya kita menggunakan fasilitas-fasilitas dunia ini yang setelah Allah berikan kepada kita untuk menunjang kesuksesan akhirat kita. Simpel lah tafsirnya. Jadi kita gunakan semua kenikmatan yang Allah berikan dunia ini untuk kesuksesan kita di akhirat. Jangan tertipu ya, jangan tertipu. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering tertipu. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Apa Pak, Bu, kira-kira dua nikmat tersebut? Kalau bisa menyebutkan boleh pulang. Kedua nikmat tersebut adalah al-faragu was-sihhatu. Waktu luang dan kesehatan. Jadi ini semua nasihat untuk pribadi saya sendiri agar lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, bersemangat untuk menggapai cita-cita dunia, dan juga lebih bersemangat untuk menyiapkan kematian yang indah, untuk menyiapkan kehidupan yang indah di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dalam rangka kita menjalani perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat pukul 17.00 kita berdoa sejenak supaya ada waktu untuk kita bersilaturahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا khususan Dr. Rayyan dan Faizan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian lebih kurangnya saya minta maaf selaku hamba Allah, selaku talabul ilmi, penuntut ilmu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama dalam rangka kita menyiapkan prestasi terbesar dalam kehidupan dunia ini adalah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan kesudahan yang baik, husnul khatimah sebagaimana harapan kita bersama, sebagaimana doa kita bersama tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan sama-sama kepada Ustadz kita Rahmat Adam yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua dan juga sudah ditutup dengan doa. Mudah-mudahan harapan kita semua yang telah hadir pada sore hari yang berbahagia ini, terus kita berdoa kepada kedua almarhum, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dari segala kesalahan kedua saudara kita tersebut. Kemudian atas nama pribadi dan juga atas nama seluruh rombongan yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini, kami mohon maaf jika sekiranya kedatangan kami sampai kami tiba di sini, bahkan sampai kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ada salah kata, salah tingkah ataupun gerak-gerik kami, mohon kami untuk dimaafkan. Dan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sahibul Bait atas sambutannya yang luar biasa, kue yang mangat-mangat di Pak Ronyo. Mudah-mudahan nyo memandung begitu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya rasa deretan acara kita pada sore hari yang berbahagia ini. Nama pribadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi!